Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini dalam mata kuliah Manajemen Agribisnis yang diampu oleh Bapak Hendra Saputra, kami selaku kelompok 5 akan membahas sebuah topik yang berjudul Manajemen Produksi dan Operasi Agribisnis. Berikut nama anggota kelompok kami: Agustina Nainggolan, Elvi Damayanti, Sekar Nirwani, Yogi Prasetya Damanik. Nah, sebelum membahas manajemen produksi dan operasi agribisnis, kita harus mengenal apa itu agribisnis. Agribisnis merupakan suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti yang luas. Sedangkan, pembangunan agribisnis merupakan strategi pengembangan ekonomi yang membangun industri hulu, pertanian, industri hilir, dan jasa penunjang secara simultan dan harmonis. Selanjutnya, kita akan membahas manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi dan operasi merupakan penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Mekanisme atau sistem manajemen operasi masing-masing perusahaan berbeda, namun yang pasti ada proses mengubah bentuk fisik atau memindahkan, menyimpan, memeriksa, dan meminjamkan. Menurut Downey dan Erickson, pada agribisnis, prinsip manajemen produksi terbukti telah bermanfaat dalam memperbaiki metode pengumpulan, penyortiran, dan pengelompokan mutu, pemrosesan, dan fabrikasi, pengepakan, serta pengiriman produk pertanian. Fungsi pokok yang sering terdapat di dalam agribisnis. Yang pertama, pemasaran atau marketing. Nah, pemasaran merupakan ujung tombak dari unit usaha, sebab bagian ini langsung berkaitan dengan konsumen. Keterkaitan ini dimulai dari identifikasi kebutuhan konsumen, jenis dan jumlahnya, maupun pelayanan dan pengantaran produk ke tangan konsumen. Yang kedua, keuangan atau finance. Nah, keuangan atau finance ini sangat bertanggung jawab atas perolehan dana guna pembiayaan aktivitas unit usaha serta pengelolaan dana secara ekonomis sehingga kelangsungan dan perkembangan unit usaha dapat dipertahankan. Yang terakhir yaitu produksi atau operasi. Produksi atau operasi merupakan penghasil dari produk atau jasa yang akan dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen dan operasi agribisnis. Menurut Julian Yamit, karakteristik dari sistem manajemen operasi adalah yang pertama mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, mempunyai kegiatan. Kegiatannya yaitu proses transformasi. Yang ketiga, adanya mekanisme yang mengendalikan pengoperasian. Nah, ada 3 aspek yang saling berkaitan dalam ruang lingkup manajemen operasi, yaitu yang pertama, aspek struktural. Aspek yang memperlibatkan konfigurasi komponen yang membangun sistem manajemen operasi dan interaksinya satu sama lain. Yang kedua, aspek fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi komponen struktural maupun interaksinya mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian, maupun perbaikan agar diperoleh kinerja optimum. Yang ketiga, aspek lingkungan. Aspek lingkungan memberikan dimensi lain pada sistem manajemen operasi yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di luar sistem. Selanjutnya, kita akan membahas sistem produksi dalam agribisnis. Pengertian produksi pada saat ini menjadi semakin meluas. Produksi diartikan sebagai aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan nilai masukan atau input menjadi nilai keluaran atau output. Secara skematis, sistem produksi dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di mana jika nilai inputnya material melalui proses transformasi produksi akan mengeluarkan barang. Nah, jika nilai inputnya manusia, modal, energi, melalui proses transformasi produksi akan menghasilkan atau mengeluarkan jasa. Selanjutnya, 4 perbedaan pokok antara usaha jasa dan pabrikasi. Yang pertama, dalam unit usaha pabrikasi, keluarannya merupakan barang real atau nyata, sehingga produktivitasnya akan lebih mudah diukur bila dibandingkan dengan unit usaha jasa yang keluarannya berupa pelayanan. Yang kedua,
kualitas produk yang dihasilkan dari usaha pabrikasi lebih mudah ditentukan standarnya. Yang ketiga, kontak langsung dengan konsumen tidak selalu terjadi pada usaha pabrikasi, sedangkan pada usaha jasa, kontak langsung dengan konsumen merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan. Yang keempat, tidak akan dijumpai adanya persediaan akhir di dalam usaha jasa, sedang dalam usaha pabrikasi adanya persediaan sesuatu yang sulit dihindarkan. Kemudian, tipe produksi. Terdapat dua tipe produksi. Yang pertama yaitu berkesinambungan. Tipe produksi berkesinambungan, dalam tipe produksi ini arus masukan berlangsung terus melalui sistem dan distandari agar menghasilkan keluaran yang pada dasarnya sama. Misalnya seperti perusahaan bahan kimia pertanian yang bekerja tanpa henti, usaha pengalengan yang menggunakan teknik jalur perakitan atau assembly line. Yang kedua yaitu tipe produksi terputus-putus. Produksi yang terputus-putus merasa jelas jika kita menggambarkannya sebagai proses yang melibatkan keluaran yang berbeda-beda, proses yang berubah-ubah, dan sering juga melibatkan masukan yang berbeda-beda. Contohnya, pemroses susu pemerahan yang menghasilkan mentega, keju, es krim, dan berbagai produk susu lainnya akan menjalani banyak prosedur dan kegiatan yang berbeda untuk menghasilkan produk yang beraneka ragam tersebut. Kemudian, perencanaan produksi. Seperti di bidang manajemen lainnya, manajemen produksi memerlukan perencanaan yang cermat. Faktor pertimbangan yang terlibat antara lain lokasi fasilitas, ukuran pabrik, tata letak, pembelian, persediaan, dan pengendalian produksi. Sedangkan menurut kami tahun 2003, perencanaan kapasitas produksi adalah jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Kapasitas produksi dikaitkan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki seperti kapasitas tenaga kerja, kapasitas mesin, kapasitas bahan baku, dan kapasitas modal. Yang berikutnya, produksi sebagai sistem yang menyeluruh. Menurut Downey dan Erickson pada tahun 1992, manajer agribisnis yang mampu memperkirakan semua pengaruh yang mungkin atas berbagai variabel produksi menerapkan cara pandang sistem. Ketiga bagian dari sistem itu yaitu yang pertama, lokasi. Dalam memilih tempat untuk fasilitas, pada umumnya manajemen agribisnis harus mempertimbangkan 4 hal, yaitu yang pertama sumber bahan baku, yang kedua ketersediaan tenaga kerja, yang ketiga lokasi pasar, dan yang keempat intensif khusus yang tersedia pada daerah tertentu. Dengan adanya penentuan lokasi pada perusahaan yang tepat, karena akan menentukan kemampuan melayani konsumen dengan memuaskan, kemudian mendapatkan bahan mentah yang cukup dan kontinu dengan harga yang memuaskan atau layak, dan yang terakhir memungkinkan diadakan perluasan pabrik. Dan yang kedua ada ukuran pabrik. Ukuran pabrik yang optimal merupakan dimensi penting dari agribisnis. Pada umumnya, unit-unit yang lebih besar lebih mudah dioperasikan, tetapi pabrik yang terlalu besar hanya akan pemborosan besar jika ditinjau dari berbagai faktor. Menurut prinsip skala usaha yang ekonomis, pabrik yang besar biasanya akan mengakibatkan biaya per unit yang semakin kecil. Akan tetapi, ukuran pabrik yang lebih kecil menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal jaraknya ke sumber bahan baku atau ke pasar yang pada gilirannya mengakibatkan ongkos angkut yang lebih murah. Dan yang ketiga yang terakhir ada tata letak fasilitas. Dalam merencanakan tata letak suatu pabrik, perlu mempertimbangkan semua proses dan prosedur yang akan dijalani pabrik, kuantitas dan kualitas yang diperlukan dalam setiap jenis berbahan, jenis, mutu, atau permintaan produk di masa mendatang. Menurut Subagio pada tahun 2000, tata letak atau layout pabrik adalah cara penempatan fasilitas-fasilitas yang digunakan di dalam pabrik. Fasilitas itu misalnya mesin, alat produksi, alat pengangkut barang, tempat pembuangan sampah, dan lain-lain sebagainya. Letak dari fasilitas itu harus diatur dengan sedemikian rupa sehingga proses produksi dapat berjalan sedemikian rupa dengan lancar dan efisien. Fasilitas pabrik tidak hanya mesin-mesin tetapi juga servis area, termasuk penerimaan dan pengiriman barang, tempat maintenance, gudang, dan lain-lain. Selain itu juga harus diperhatikan lagi dari segi keamanan pekerja. Tujuan dan manfaat layout.
Menurut Yamit, tahun 2003, tujuan dan manfaat layout yaitu yang pertama meningkatkan jumlah produksi, yang kedua mengurangi waktu tunggu, yang ketiga mengurangi proses pemindahan bahan, yang keempat penghematan penggunaan ruangan, yang kelima efisiensi penggunaan fasilitas, yang keenam mempersingkat waktu proses, yang ketujuh meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja, yang kedelapan mengurangi kesimpangsiuran. Kemudian kita masuk ke dalam macam-macam tipe layout. Yang pertama ada layout proses, dikenal juga dengan functional layout, yaitu proses pengaturan dan penempatan fasilitas pabrik seperti mesin dan peralatan yang memiliki karakteristik kerja yang sama atau memiliki fungsi yang sama ditempatkan pada suatu departemen atau bagian yang sama. Yang kedua, layout produk atau garis, atau sering dikenal dengan line layout. Layout produk atau garis adalah pengaturan tata letak fasilitas pabrik berdasarkan aliran dari produk. Tipe layout ini merupakan tipe paling sering digunakan untuk pabrik yang menghasilkan produk secara massal dengan tipe produk relatif kecil dan standar untuk jangka waktu relatif lama. Tujuan utama dari tata letak seperti ini adalah memudahkan pengawasan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, layout kelompok. Layout kelompok adalah pengaturan tata letak fasilitas pabrik ke dalam daerah atau kelompok mesin bagi pembuatan produk yang memerlukan pemrosesan yang sama. Setiap produk diselesaikan pada daerah tersendiri dengan seluruh urutan pengerjaan dilakukan pada tempat tersebut. Yang keempat, layout posisi tetap atau fixed position layout. Adalah pengaturan material atau komponen produk yang akan tinggal tetap pada posisinya, sedangkan fasilitas produksi seperti peralatan, perkakas, mesin, bahkan manusia serta komponen kecil lainnya akan bergerak atau berpindah menuju lokasi material atau komponen produk utama. Yang kelima, layout bentuk U atau adalah pintu masuk dan keluar bahan baku dan produk akhir berada pada posisi yang sama. Keuntungan dari tata letak model U ini adalah fleksibilitas untuk menambah atau mengurangi jumlah pekerja yang diperlukan bila menyesuaikan dengan perubahan jumlah produksi atau perubahan permintaan. Yang keenam adalah layout gabungan garis dan proses. Layout penggabungan garis dan proses penggabungan kedua tipe layout ini untuk mengeliminir segala kelemahan yang terdapat dalam layout proses maupun layout garis. Yang terakhir, yang ketujuh, layout gabungan garis dan bentuk U. Dengan penggabungan kedua layout ini dapat mengurangi tenaga kerja pecahan. Kemudian kita masuk ke studi kasus. Adapun studi kasus yang dapat kami buat yaitu studi kasus berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Produksi Berorientasi Layanan pada Sektor Agribisnis menggunakan pendekatan SOS. Studi kasus ini berasal dari pabrik pengolahan kelapa sawit PTX. Pembahasannya itu, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan dengan pembangunan aplikasi sistem informasi produksi berbasis SOA ini perusahaan dapat mengintegrasikan dan mengontrol setiap proses bisnis yang berlangsung. Selain itu, jika di masa yang akan datang perusahaan melakukan pengembangan teknologi informasi pada sektor proses bisnis lainnya, sistem yang baru akan sangat mudah diintegrasikan dengan sistem berbasis layanan yang sudah berjalan dengan pada perusahaan. Proses monitoring produksi sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar proses produksi berjalan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Tuntutan pasar yang terus berubah menuntut proses bisnis perusahaan dapat berjalan secara fleksibel dalam merespons seluruh peluang dan tantangan pasar. Teknologi informasi yang diterapkan harus dapat menyesuaikan diri dalam segala situasi secara dinamis. Selain itu, teknologi informasi berfungsi untuk mengefisiensikan kinerja dalam menjalankan proses bisnis. Terdapat banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada proses produksi. Di antaranya adalah menggunakan Service Oriented Actuator atau SOA. Pendekatan SOA merupakan sebuah gaya arsitektur yang memenuhi syarat sistem informasi perusahaan dengan memberikan nilai tambah seperti loss coupling, reusability, dan service sharing. Diharapkan dengan dibangunnya aplikasi berbasis layanan ini pada proses produksi, perusahaan dapat mengintegrasikan dan mengontrol setiap proses bisnis yang berlangsung. Selain itu, jika di masa yang akan datang perusahaan melakukan pengembangan teknologi informasi pada sektor bisnis lainnya, sistem yang baru akan sangat mudah diintegrasikan dengan sistem berbasis layanan yang sudah berjalan pada perusahaan. Pada tahap awal dilakukan identifikasi dengan cara melakukan survei langsung ke PT Pengembangan Sistem PKSIS ini.
sesuai dengan proses bisnis yang terjadi pada proses produksi, tanpa banyak melakukan perubahan proses bisnis yang terjadi pada proses produksi. Kesimpulan yang dapat kami buat yaitu, manajemen agribisnis adalah suatu kegiatan dalam bidang pertanian yang menerapkan manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan serta pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk pertanian dan keuntungan yang maksimal. Manajemen agribisnis menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti halnya manajemen yang lain, yakni fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengevaluasian, dan pengendalian. Jika konsep agribisnis dapat diterapkan dengan baik secara tidak langsung, dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian, baik dalam pemanfaatan tenaga kerja yang banyak dari masing-masing sistem hingga penyediaan pangan nasional. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan penulisan di dalam media presentasi kami maupun kesalahan dalam pengucapan kami selama memaparkan materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.